Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Hadid Cuma. Saya dari kelas 1B dengan NIM 25090054. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar internet. Presentasi ini memuat tentang definisi dari internet, intranet, extranet, virtual private network, internet service provider, dan TCP/IP. Dimulai dari apa itu internet. Internet sendiri merupakan jaringan global yang saling terhubung satu sama lain secara global. Jaringan ini memungkinkan pemilihan perangkat seperti komputer, smartphone, laptop untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan bertukar data. Cara kerja internet meliputi dari pengiriman permintaan, lalu penerjemah alamat, pengiriman paket data, perjalanan melalui router, server merespon, sampai mengambilkan informasi. Lalu yang kedua ada intranet. Intranet sama halnya dengan internet, namun yang membedakan intranet ini sangat rahasia dan hanya diperbolehkan oleh orang-orang yang benar-benar dalam organisasinya. Seperti ditulis di sini, intranet ini hanya bisa diakses terbatas oleh anggota atau organisasi yang memang diberikan akses menggunakan intranet. Intranet dibangun dengan tujuan untuk efisiensi dan efektivitas dalam organisasi itu sendiri. Di antara fungsinya antara lain seperti komunikasi internal, kolaborasi tim, pusat informasi dan dokumen, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat budaya perusahaan. Sangat extranet ini perpanjangan dari intranet. Mereka tetap rahasia, namun ada beberapa akses yang diberikan oleh pihak luar. Biasanya akses tersebut diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan, seperti pelanggan, vendor, atau mitra bisnis. Akses mereka bersifat terbatas dan aman. Artinya, mereka hanya bisa melihat dan menggunakan informasi atau sistem yang relevan dengan keperluan mereka saja, tidak keseluruhan sistem internal perusahaan. Dari itu semua, terdapat perbedaan. Yang pertama, internet secara dasar jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan komputer secara publik. Dengan intranet, jaringan pribadi milik suatu organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan internal. Dan extranet, perpanjangan dari intranet, namun dengan beberapa akses yang diberikan oleh pihak-pihak luar secara terbatas pula. Yang kedua, internet dapat terhubung oleh siapapun untuk mengakses informasi publik. Sedangkan intranet pribadi dan tertutup, hanya orang-orang dalam dan orang-orang internal perusahaan saja yang diberi akses. Sedangkan extranet semi pribadi, seperti yang disebutkan, aksesnya terbatas oleh pihak-pihak yang diberikan izin oleh perusahaan untuk mengaksesnya saja. Nah, yang ketiga ada berbagi informasi secara luas, seperti komunikasi global, hiburan, dan lain-lain. Selain internet biasanya hanya berisi tentang produktivitas, kolaborasi antar karyawan, dan SOP-SOP lainnya. Nah, extranet semi pribadi, aksesnya terbatas untuk internal dan eksternal yang dipilih, seperti mitra, vendor, pelanggan. Informasi yang tersedia di internet pun beragam, seperti informasi umum, berita, pengetahuan, konten hiburan, dan data komersial. Sedangkan internet hanya berisi tentang informasi rahasia dari perusahaan itu sendiri, SOP, dan dokumen internal, serta pengumuman-pengumuman yang lainnya. Extranet biasanya informasi yang diberikan berupa kolaborasi, data inventaris, jadwal proyek, dan status pesanan. Keamanan di internet sendiri cenderung rendah, karena keamanan ditanggung-jawabi oleh individu dan pemilik situs web itu sendiri. Karena itulah sangat rentan oleh serangan cyber. Sedangkan intranet sangat tinggi, dilindungi oleh firewall yang kuat dan kebijakan keamanan internal yang tepat. Sedangkan extranet tinggi, dilindungi oleh firewall, memberikan autentikasi, login, dan password yang aman bagi pengguna eksternal. Lalu selanjutnya pada web berikutnya tentang VPN, atau yang bisa disebut dengan Virtual Private Network, panjangan dari jaringan virtual pribadi. Merupakan layanan teknologi yang menyediakan enkripsi untuk mengamankan lalu lintas internet dan alamat IP kita, yang artinya data kita aman tempat takut dilacak orang lain saat mengakses internet. Cara kerja VPN sendiri dibagi menjadi 5.
yaitu autentikasi dan enkripsi. Aplikasi VPN akan terhubung ke server VPN. Data kita yang kirim akan dienkripsi langsung oleh VPN. Lalu yang kedua datang link. Setelah itu VPN server akan membangun terowongan untuk dilewati data-data yang telah dienkripsi, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang ingin mengetahui jaringan pengguna. Lalu yang ketiga adalah sampai ke server VPN. Setelah data-data tersebut melewati terowongan, maka sampailah data tersebut ke server VPN yang sesuai dengan negara pilihan user itu sendiri. Yang keempat ada dekripsi dan penyamaran. Lalu saat ada data di server VPN, data tersebut akan didekripsi untuk diteruskan ke situs atau web yang dituju. Bedanya, alamat IP user akan diubah menjadi alamat IP milik VPN. Lalu yang terakhir ada proses berbalik, yaitu ketika situs web mengirimkan data tersebut dienkripsi terlebih dahulu ke server VPN, lalu diteruskan ke tunneling, terowongan, lalu sampai ke user dengan aman dengan data yang telah dienkripsi. Lalu di sini ada kelebihan VPN. Yang pertama, keamanan jaringan yang terjamin. Jelas, saat kita menggunakan VPN, alamat IP kita akan tidak mudah untuk diakses oleh pengguna yang ingin mengetahui riwayat perambahan kita. Lalu ada menjaga privasi dari ISP. ISP seperti provider-provider di luar memiliki kewenangan atau memiliki akses untuk melihat riwayat dari situs yang kita kunjungi. Yang ketiga ada akses luas ke seluruh negara. Ini kaitannya dengan konten-konten yang diblokir oleh pemerintah, seperti Reddit ataupun konten-konten yang dibatasi oleh geografi. Lalu yang keempat ada akses jarak jauh yang aman. Ini berfungsi bagi seorang karyawan yang bekerja remote, karena ini harus menyesuaikan dari server perusahaan ke tempat dia bekerja remote, yaitu rumahnya sendiri. Lalu selanjutnya kekurangan VPN, penurunan kecepatan akibat dari enkripsi data, terus perjalanan data server akan membutuhkan waktu, dan waktu itulah yang akan membuat internet kita menjadi kurang stabil atau lambat. Yang kedua adalah masalah kepercayaan. Ini terkait dengan penyedia layanan VPN itu sendiri. Lalu yang ketiga ada biaya yang tak murah. Lalu selanjutnya ada legalitas. Karena beberapa negara penggunaan VPN merupakan sebuah tindakan yang ilegal. Lalu selanjutnya kita beralih ke ISP, yaitu Internet Service Provider. Merupakan sebuah entitas komersial yang menyediakan infrastruktur ke jaringan internet global yang nantinya dapat diakses oleh pengguna ISP tersebut. Cara kerja ISP meliputi pembuatan akses jaringan fisik. Ini kaitannya dengan modem ataupun hal-hal yang lain untuk disambungkan ke titik terdekat milik ISP itu sendiri. Terus selanjutnya ada alokasi alamat internet yang akan diberikan oleh pihak ISP ke router pengguna. Selanjutnya ada pemanfaatan perangkat. Selanjutnya ada pengumpulan data dan perututan lalu lintas data. Lalu yang terakhir kita beralih ke TCP/IP. TCP/IP tersendiri merupakan kepanjangan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Keduanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. TCP sendiri berfungsi sebagai pengolah atau pembedah data terkait segmentasi data. Artinya, memecah data-data besar menjadi data kecil yang teratur. Lalu ada Internet Protocol, bertugas sebagai pengirim data ke alamat penerima. Mulai dengan cara kerja TCP. Mulai dari pembangunan koneksi. TCP akan membuat sebuah jalur yang nantinya dapat digunakan oleh IP. Lalu yang kedua ada segmentasi dan penomoran. Seperti yang disebutkan sebelumnya, TCP akan memecah data-data besar menjadi bagian-bagian kecil yang teratur. Lalu yang ketiga ada pengiriman data dan kontrol aliran. TCP mulai mengirimkan data-data tersebut pada IP. Yang keempat ada konfirmasi dan pengiriman ulang. Lalu setiap segmen yang diterima, TCP akan mengirimkan sinyal konfirmasi ke penerima. Lalu pemutusan koneksi. Setelah seluruh proses terjadi, seluruh data-data dikirim, TCP akan memutus koneksi secara teratur. Tujuannya untuk mencegah terjadi pembuangan data yang berlebihan, pembuangan daya yang berlebihan. Lalu ada cara kerja IP. Yang pertama pemukusan. IP menerima segmentasi data dari TCP, lalu memukusnya dengan menambahkan IP header. Segmentasi yang telah dibungkus tadi dinamai oleh datagram. Lalu selanjutnya ada pengalamatan. Proses ini terjadi pada IP header.
API header mengetahui alamat sumber pengirim data dan alamat dari penerima data itu sendiri. Lalu yang ketiga ada perutuhan. Data yang sudah memiliki tujuan akan dibaca oleh router untuk dicocokkan oleh tabel router sehingga tahu kemana data tersebut harus dikirim. Dan yang terakhir adalah pengiriman. IP sendiri akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengirim data tersebut, tapi IP tidak ada jaminan bahwa data tersebut akan dikirim secara sempurna dan teratur. Maka dari itu inilah fungsi TCP. Setelah data tersebut sampai ke penerima, TCP akan mengurutkannya kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.